Salah satu skill fundamental untuk kita latihkan ke anak kita adalah skill self healing atau skill untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak juga mengalami luka batin? Yes, yang mengalami luka batin itu nggak cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga. Contohnya, tiba-tiba perilakunya berubah, tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba jadi marah meledak-ledak, dia nangis. Ia pun juga mengalami yang namanya sedih, kecewa, dan kalau ini berkelanjutan tidak segera teratasi akan menimbulkan yang namanya luka batin. Gangguan perilaku, seperti ia tidak bisa mengontrol emosinya, atau karena hal sepele aja emosinya meledak-ledak, atau si anak mengalami yang namanya trauma. Nah, ironisnya adalah si anak yang tidak bisa menyelesaikan pergulatan emosinya ini tadi akan ia bawa sampai ia dewasa. Makanya banyak anak-anak yang secara intelektual pintar tapi secara emosional dia kayak jadi bermasalah. Saya mau cerita, kemarin sempat ngobrol dengan salah seorang teman yang mengajar di salah satu SMP cukup bonafit di kota besar. SMP ini menjadi incaran para orang tua yang punya kemampuan finansial menengah ke atas untuk menyekolahkan anaknya ke tempat ini. Singkat cerita, teman saya bercerita ada salah seorang murid perempuan yang memukuli teman perempuannya berkali-kali hanya karena ia disuruh maju ke depan saat mau sholat berjamaah untuk penuhin sop paling depan duluan. Anak ini punya kecenderungan saat keinginannya tidak terpenuhi, dia akan marah meledak-ledak. Ketika dilakukan audiensi dengan kedua orang tuanya, ternyata orang tuanya menuntutnya untuk sempurna, nilainya harus bagus ataupun prestasi yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa ikut belajar orang tua yang punya kemarahan di dalam dirinya, mungkin karena kegagalannya dalam meraih target-target yang ia buat, baik ketika dia masih sekolah, belum menikah, dan tidak melakukan self healing, tidak memaafkan dirinya sendiri, tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kondisi ini akan ia bawa sampai ia menjadi orang tua. Ia akan menjadikan anaknya sebagai ajang untuk balas dendam, dalam bentuk menuntut anak ketika dia masih sekolah untuk berprestasi, dapat nilai yang terbaik, ikut berbagai ajang bakat, dia harus jadi bintang di sana, menuntut anaknya untuk selalu jadi bintang dengan dalih untuk kepentingan anak. Orang tua yang punya masa lalu merasa gagal di hidupnya dan belum berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, rasa berharga atau self worth, rasa kepercayaan diri atau self confidence, dan rasa bangga ke diri sendiri atau self esteem-nya itu akan terkikis. Untuk dia bisa menjalankan fungsi optimalnya sebagai manusia, tangki self confidence, self esteem, self worth ini tadi perlu penuh. Dia berusaha untuk memenuhinya dari luar dalam bentuk validasi dari orang lain bahwa oh anaknya pintar, oh anaknya berprestasi. Ini secara ilusi, kayak dengan anaknya berprestasi dan menjadi bintang ini tadi, tangki self confidence, self esteem, dan self worth-nya ini tadi akan naik sehingga dia akan bisa menjalankan fungsi optimalnya sebagai manusia. Di sisi lain, kalau si anak punya intellectual level dan emotional level yang lebih tinggi dari orang tuanya, mungkin tidak begitu menjadi masalah serius. Ketika intellectual level dan emotional level si anak ini sama dengan orang tuanya, maka ia akan mengalami stres yang sama seperti orang tuanya dulu. Atau lebih parahnya lagi, kalau intellectual level dan emotional level si anak ini di bawah orang tuanya, maka dia pun akan mengalami kondisi stres, marah, jauh lebih berat dibanding orang tuanya. Kalau ditarik benang merah antara orang tua dan si anak, perlu melakukan yang namanya self healing sebagai step awal untuk bisa menerima diri mereka sendiri dan berdamai dengan diri mereka sendiri. Skill untuk self healing atau menyembuhkan dirinya sendiri ini perlu sejak dini dilatihkan ke anak, dan sebelum melatihkan ke anak, orang tua juga perlu melatih dirinya sendiri dulu untuk merilis emosi-emosi negatif, menerima dirinya, berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau diibaratkan seorang prajurit, skill self healing adalah P3K saat mengalami luka untuk menyembuhkan diri. Ayah bunda, yuk kita stop rantai luka batin ini. Kita latih diri kita untuk self healing dan memaafkan diri sendiri, dan kita melatihkan skill self healing dan memaafkan diri sendiri ini juga ke anak-anak kita.